Selamat datang di podcast Open Heart with Portak IP Sibarani. Podcast ini adalah sarana untuk menguraikan atau memperbincangkan hal-hal yang penting, yang berguna dalam hidup kita sehari-hari, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang bersifat edukatif, teologis, filosofis, dan etis. Uraian atau perbincangan akan disampaikan secara topikal atau tematis. Selamat mengikuti. Tema yang akan saya uraikan pada edisi ini adalah setia dalam perkara yang kecil. Setia dalam perkara yang kecil. Setia dalam perkara yang kecil merupakan suatu ungkapan, satu pernyataan sekaligus ajakan. Suatu ungkapan, pernyataan sekaligus ajakan yang sangat baik, yang sangat positif untuk diterima, untuk dilakukan. Setia dalam perkara yang kecil. Perkara yang kecil yang dimaksud di sini menunjuk kepada hal-hal yang dianggap ya dari segi jumlah sedikit, tetapi kadang justru jadi rumit, yang tidak enak, yang sulit dilakukan, yang banyak orang jangan-jangan tidak suka, tetapi ya yang setia dalam perkara yang kecil itu dia tetap melakukannya. Ketika dilakukan, jangan-jangan orang lain tidak melihatnya. Perkara yang kecil ya membutuhkan kesabaran dalam melakukannya, ketekunan di dalam penantian hasilnya. Kadang perkara-perkara yang kecil ini kan dianggap itu remeh ya, tetapi sesungguhnya tetap mendasar, tetap sangat pokok untuk diperhatikan. Dalam hal apakah kita setia dalam perkara yang kecil? Dalam hal apakah kita setia dalam perkara yang kecil? Ya, karena setia dalam perkara yang kecil ini tadi merupakan suatu ungkapan, pernyataan dan ajakan yang sangat baik dan sangat positif. Maka seharusnya kita setia dalam perkara yang kecil dalam segala hal, di segala bidang, pada semua area, dimanapun kita berada, kapanpun kita ada. Setia dalam perkara yang kecil seharusnya menjadi lifestyle kita, menjadi gaya hidup kita yang melekat pada diri kita masing-masing. Namun karena begitu luasnya kehidupan ini ya, maka paling tidak dapatlah itu dimulai dari 4 area atau 4 bidang dalam kehidupan kita. Mula-mula biarlah kita setia dalam perkara yang kecil, dalam pekerjaan. Karena pekerjaan itu kan banyak tingkatannya, banyak hal-hal terkait dengannya. Janganlah kita hanya mau yang mudahnya saja, yang enaknya saja. Tapi juga ya perkara yang kecil sesuai dengan pengertian di awal tadi. Yang sedikit, yang rumit pun ya kita jalanilah. Setia dalam perkara yang kecil, dalam pekerjaan. Juga dalam pelayanan. Termasuk pelayanan kerohanian atau dalam pelayanan kerohanian khususnya. Banyak hal juga di situ terkait. Banyak perkara-perkara dapat terjadi. Namun kita seharusnya setia dalam apapun yang terjadi dalam pelayanan kita. Kita boleh gemarilah pelayanan itu, sukailah. Ya kalau rumit ya kita hadapi, kalau mudah ya kita syukuri. Setia dalam perkara yang kecil, dalam pelayanan. Lalu dalam pendidikan. Pendidikan itu kan banyak tingkatannya. Banyak juga tugas-tugasnya. Ya biarlah kita ikuti setapak demi setapak. Kita boleh tekuni apa yang menjadi tugas-tugas kita dalam pendidikan itu. Juga setia dalam pernikahan. Kita tahu ya pernikahan itu kan rumit. Banyak hal juga terkait di dalamnya. Kadang tidak kita harapkan dapat terjadi. Namun itulah hidup dalam pernikahan. Setia dalam pernikahan berarti juga menyukai, ya menyambut yang tidak enak itu. Yang tidak diharapkan tadi, yang sulit. Namun kita karena setia dalam perkara yang kecil,
kita tekuni pernikahan kita sampai langgeng adanya, sampai selamanya lah pernikahan itu kita ikuti. Karena kita setia dalam perkara yang kecil dalam pernikahan kita. Makna apa yang terkandung atau nilai apa yang terkandung dalam pernyataan ini? Dalam pernyataan setia dalam perkara yang kecil ini. Ketika disebutkan setia dalam perkara yang kecil, nilai atau makna apa yang terkandung di dalamnya? Untuk menunjukkan apakah pernyataan ini disebutkan, diucapkan. Setia dalam perkara yang kecil. Ya, kalau direnung-renungkan syukur ya. Cukup banyak makna nilai yang terkandung dalam pernyataan setia dalam perkara yang kecil ini. Cukup banyak hal-hal yang baik, yang indah, yang hendak ditunjukkan dengan pernyataan atau melalui pernyataan ini. Setia dalam perkara yang kecil. Mula-mula hal ini untuk menunjukkan kesadaran. Kesadaran dari orang yang mengatakannya. Kesadaran dari orang yang memegang akan pernyataan ini. Menjadi prinsip dalam dirinya. Dia sadar, ya kita menyadari jadinya bahwa memang segala sesuatu itu ada batasannya. Kita sadar kita tidak dapat melakukan segala sesuatu sekaligus. Segala sesuatu sendirian saja. Tapi kita akan melakukannya setahap demi setahap. Kita ukurkan sesuatu itu kepada diri kita. Ternyata ya kita tidak dapat melakukan tadi serba keseluruhan sendirian. Maka sedikit demi sedikit itu kita sadari betul. Dari alam kan diajarkan kepada kita mengenai proses ya. Bahwa segala sesuatu itu ya berasal dari yang sedikit. Lalu nanti menjadi banyak. Atau sedikit dulu kemudian bertambah menjadi banyak. Atau sesuatu itu berasal dari yang satu. Tidak dari yang banyak. Melainkan dari yang satu nanti menjadi yang banyak. Dari benih yang kecil. Bertumbuh makin lama makin besar. Dari sedikit makin lama makin banyak. Ini adalah kesadaran. Kalau kita melihat akan sejarah. Coba saja lihat. Bagaimana orang itu katakan dalam penemuan lah. Atau temuan-temuan. Semua ya memang harus betul-betul dilihat dari kesabarannya. Adanya keuletan, adanya suatu proses yang begitu rupa diikuti. Try and error. Coba lagi. Lalu makin terbangun, makin terlihat. Terus diperhalus, terus dipercanggih. Akhirnya jadilah hasil yang terbaik. Ya, itulah nilai makna yang terkandung dalam pernyataan setia dalam perkara yang kecil. Hal ini untuk menunjukkan kesadaran kita sebagai pribadi yang terbatas. Makna yang kedua yang terkandung dalam pernyataan setia dalam perkara yang kecil adalah untuk menunjukkan keyakinan. Ketika seseorang memiliki pernyataan itu dalam dirinya, dia berkata dengan sungguh bahwa dia setia dalam perkara yang kecil atau akan setia dalam perkara yang kecil, berarti dia memiliki keyakinan bahwa apa yang dirintisnya, apa yang dilakukannya, apa yang digelutinya, walaupun itu tadi sedikit jumlahnya awalnya, rumit dalam melakukannya, orang-orang lain tidak melihatnya, tetapi karena dia melakukannya terus, berarti dia ada keyakinan. Dia percaya apa yang dirintisnya, ya pasti ada hasilnya. Apalagi kalau dia sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan lebih lagi memampukan dia untuk mendapat hasil yang terbaik kemudian. Dalam benaknya ada namanya efek bola salju terjadi dalam dirinya itu. Bola salju mulai dari kecil dia, tapi karena dibiarkan menggelinding terus, menyerap salju-salju sekitarnya, makin lama makin besar, bahkan menjadi seperti bola raksasa.
itu adalah keyakinan bahwa seseorang itu mulai lebih dahulu sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Atau ya dia punya namanya panorama piramida. Panorama piramida. Bahwa kalau dia setia melangkah menaik, lama-lama dia akan menjadi pemimpin di atasnya, mengerucut dia. Di sini dia sepertinya belum terlihat hasilnya, tapi semakin dia naik nanti dia akan melihat bahwa dia ada on the top. Dia ada paling atas. Bukan dia mengerdilkan yang lain, tapi dia mendapat hasil yang terbaik. Dia menjadi orang yang leading di dalam bidangnya, leading di sektornya. Dia menjadi orang-orang yang unggul. Dia orang-orang yang terpilih, orang-orang yang betul-betul menjadi penyintas, orang-orang yang dapat melintas semua alar rintangan. Dia memiliki keyakinan bahwa dia akan berhasil. Batu-batu kecil yang dia injak akan menjadi fondasi yang kuat bagi masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Makna yang ketiga yang terkandung dalam pernyataan setia dalam perkara yang kecil adalah untuk menunjukkan ketekunan. Ketekunan adalah kata lain dari kesabaran. Jadi orang yang tekun adalah orang yang sabar. Dia melakukan sesuatu itu terus-menerus. Dia tidak setengah jalan, apalagi setengah hati. Dia benar-benar lakukan hingga tuntas. Apa yang dipercayakan padanya kah? Apa yang menjadi bagiannya? Apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya? Dia tidak mangkir. Dia tidak lari di tengah jalan. Dia betul-betul lakukan semua sampai tuntas. Apapun hasil akhirnya, orang yang tekun dia akan mendapatkan berkat. Karena penantian, penungguan itu sendiri kan memiliki upah. Ada reward bagi orang yang setia sampai akhir. Apapun yang dikerjakannya, tidak ada yang sia-sia. Ya, di dalam surat 2 Timotius pasal 2 ayat 6 dikatakan, seorang petani yang bekerja keras, yang tekun, menjaga apa yang ditanamnya, mulai dari pembibitan, akhirnya dia akan menuai hasilnya. Apa yang ditaburnya dan apa yang ditungguinya yang ditaburkan itu akan berbuah pada akhirnya. Dan dialah yang dilayakkan pertama kali untuk menikmatinya. Semua yang setia akan mendapatkan mahkota. Masa pengangkatan akhirnya akan tiba. In the end, the winner is still the last man standing. Pada akhirnya, yang menjadi pemenang adalah yang bertahan sampai pada kesudahannya. Makna berikutnya dari pernyataan setia dalam perkara yang kecil adalah untuk menunjukkan kecerdasan. Untuk menunjukkan kecerdasan. Orang yang setia dalam perkara yang kecil adalah orang yang cerdas. Karena dia menggunakan segala kesempatan sebagai sarana pembelajaran. Bagi dia tidak ada yang sia-sia. Dia mengamati pernak-perniknya. Kalau ada kesulitan, dia pelajari mengapa kesulitan itu terjadi. Sehingga semua baginya adalah satu keindahan yang diperoleh karena dia suka belajar tadi. Dia bukan orang yang putus asa. Dia melihat apa yang tidak dilihat orang, dia dapat lihat. Dia jeli. Dia amati seluk-beluknya, maka dia dapat jawabannya. Orang yang cerdas, menanti baginya adalah belajar, menunggu adalah latihan. Ya, dia istilahnya tuh ya, menggrab and use all opportunities. Dia tidak sia-siakan apapun yang terjadi dalam hidupnya. Bagi dia, setiap saat adalah tadi masa pendidikan, masa pembelajaran. Kecil bagi dia akan dibayangkan menjadi yang besar kemudian. Ya, orang yang setia dalam perkara yang kecil, bagi dia ada semangat untuk belajar karena dia punya visi, misi untuk menjadi pengajar. Bagi orang yang setia dalam perkara kecil, memang tidak akan pernah bosan untuk mempelajari semua hal-hal
yang sekali lagi tadi, walaupun itu barangkali buat orang lain akan ditinggalkan, tapi baginya tidak akan ditinggalkan. Dia akan bawa persoalan-persoalannya ke meja operasi, meja reparasi, ke laboratorium pribadinya, dicari tahu ada apa sebenarnya yang sedang terjadi. Baginya no time to cry, ya. Dia selalu, ya, dia akan selalu happy menghadapi segala persoalan. Ya, baginya no learning, no teaching. Stop learning, stop teaching. Dia adalah seorang pembelajar. Dia adalah teachable person. Teachable person, orang yang dapat diajar, bukan melulu oleh guru khusus, tapi setiap persoalan yang dialaminya itu adalah sekolah baginya. Makna yang kelima yang terkandung dalam pernyataan setia dalam perkara yang kecil adalah untuk menunjukkan kedisiplinan. Kedisiplinan termasuk untuk menunjukkan ketaatan. Disiplin taat. Setiap perintah diberi oleh pemimpin, dia mengikutinya. Semua komando yang diberikan oleh komandan, dia siap jalankan. Semua peraturan yang dibuat oleh manajemen, dia ikuti. Dia bukan orang yang suka melawan, bukan orang yang suka memberontak. Karena dia menyadari dirinya sebagai seorang member, sebagai seorang anak, sebagai seorang anggota, sebagai orang yang sedang dalam masa pendidikan, masa pelatihan. Dia memiliki pandangan yang baik soal masa depan. Walaupun saat itu dia berada paling bawah, tapi dia bayangkan nanti dia paling atas. Dia paling kecil, tapi nanti dia akan menjadi paling besar pada bidang yang ditekuninya. Tentunya tanpa mengerdilkan pihak-pihak lain. Ya, orang yang disiplin adalah orang yang tidak mau enaknya saja. Orang yang disiplin adalah orang yang siap sedia apapun yang dipercayakan padanya. Kalau terjadi kemogokan, ya dia coba cari tahu apa yang membuat mogok. Lalu dia lanjutkan sesuai dengan SOP yang ada. Walaupun dia sedang menggebu-gebu, tapi ketika perintah dari pimpinannya tadi berkata semisal stop dulu, maka dia akan taat. Dia adalah orang yang setia dalam perkara yang kecil, walaupun memiliki visi yang besar. Seorang leader di kemudian hari memang diawali dari seorang member yang berhati hamba pada awalnya. Itulah orang yang setia dalam perkara yang kecil. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa seorang prajurit yang baik memang harus bersedia menerima arahan dari komandannya, dari panglimanya, dari pemimpinnya. Dia tidak boleh hanya melihat pada dirinya dari sudut kesukaannya yang enak baginya, tapi dia disiplin. Siap, baik, oke, laksanakan. Itu adalah kata-kata dengan segenap hati tentu yang sering diucapkannya kepada para pemimpin, para pembimbingnya. Dia adalah orang yang seperti atlet yang betul-betul mengikuti pelatih punya suara. Kalau pelatih berkata mulai lagi, mulai lagi. Kalau pelatih berkata ulangi lagi, ulangi lagi. Lari terus, angkat, melompat, dia turuti. Dia bukan pembangkang. Dia adalah orang yang disiplin. Maka dia layak mendapatkan mahkota di kemudian hari. Setia dalam perkara kecil, akhirnya akan diberikan perkara-perkara yang besar. Yang keenam sekaligus terakhir yang terkandung dalam pernyataan setia dalam perkara yang kecil adalah untuk menunjukkan kemandirian. Untuk menunjukkan kemandirian. Seseorang yang setia dalam perkara yang kecil adalah pribadi yang mandiri. Dia tidak lagi ikut-ikutan dengan yang lain punya pilihan. Dia tahu bahwa setiap pilihan kembali kepada perseorangan, karena perseorangan itu harus mempertanggungjawabkan apa yang menjadi pilihannya. Semua ada konsekuensi yang mengikutinya, ada akibat yang harus ditanggungnya.
maka dia sadar betul. Itu sebabnya dia tidak mau sembarangan memilih, juga tidak mau tidak memilih. Karena ya apapun kan tidak boleh diambangkan terus-menerus. Dia harus choose, dia harus pilih. Nah, tetapi dalam memilih ini, dia betul-betul setia dalam perkara yang kecil. Dia tidak hanya memilih yang besar kelihatannya di awal, tapi justru nanti hasilnya kosong melompong. Lagi pula dari segi obligasi ataupun akan tanggung jawab moral, dia tidak mau mangkir dari itu. Orang yang setia dalam perkara yang kecil, dia betul-betul tidak mau merugikan yang lain, tapi dia juga tidak mau dirugikan. Dia punya faith, dia punya iman, dia punya kehendak yang dinyatakan. Dia akan melakukan apa yang diinginkannya, sembari dia tadi akan bertanggung jawab atasnya. Maka orang yang setia dalam perkara yang kecil memang dia berhati-hati. Dia tidak sembarangan. Karena tadi dia tahu apa yang dia tabur akan dia tuai. Ya, surat Galatia pasal 6 ayat 8 kan berkata begitu memang. Bahwa Tuhan itu setia. Tuhan itu tidak akan membiarkan begitu saja apa yang dilakukan oleh setiap orang. Pada akhirnya apa yang ditaburkan akan dia tuai. Pengadilan akan digelar bagi setiap orang. Apapun yang dilakukan oleh umat itu harus mereka pertanggungjawabkan di hadapan Tuhannya. Maka orang yang setia dalam perkara yang kecil tidak akan sembarangan tadi. Misalnya dalam berkata-kata, dia tidak akan sampai bohong-bohong, tipu-tipu, karena dia mengingat seperti pesan dari Tuhan Yesus surat atau Injil Matius pasal 12 ayat 36-37. Setiap kata sia-sia yang kau ucapkan, walaupun itu kelihatan sepele bagi banyak orang, tetapi kau harus pertanggungjawabkan di pengadilan Tuhan. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, itu adalah ya setia dalam perkataan, setia dalam pekerjaan, setia dalam pelayanan, setia dalam pendidikan, setia dalam pernikahan, setia dalam hal apapun. Karena setiap orang di antara kita memang akan memberikan pertanggungjawaban tentang diri kita sendiri kepada Tuhan. Surat Roma pasal 14 ayat 12, juga surat 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. Jadi betapa indahnya kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki prinsip, sikap, menjadi orang-orang yang betul-betul memiliki, bukan hanya menyatakan, tapi menjalani hidup di dalam pernyataan kita tadi. Setia dalam perkara yang kecil. Itu adalah untuk menunjukkan betapa kita adalah orang-orang yang memiliki nilai-nilai yang baik untuk menjadi berkat bagi sesama kita dan memuliakan Bapa Surgawi. Kita sendiri pun akan diberkati. Ya, demikian uraian seputar setia dalam perkara yang kecil yang saya uraikan. Ini tentu bukan segalanya. Ini hanyalah pemicu untuk kita semakin terpacu. Biarlah kita tindak lanjuti sembari berdoa, memohon hikmat dari Tuhan. Apabila Anda ingin untuk mendukung kelancaran podcast ini, silahkan Anda dapat salurkan ke nomor lembaga pelayanan kami yang tertera tercatat di deskripsi atau keterangan podcast ini. Juga apabila Anda ingin mengadakan kerjasama dengan kami, entah merupakan perbincangan dengan topik atau tema yang Anda usulkan atau Anda pilih sendiri di meja atau ruang podcast ini, atau Anda ingin memperkenalkan satu produk tertentu melalui podcast ini, silahkan hubungi kami pada alamat email dan nomor kontak yang tertera juga di keterangan atau deskripsi podcast ini. Terima kasih.